Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tutorial bagaimana menulis literatur review agar bisa diterima di jurnal berstandar internasional. Menulis tinjauan literatur secara kritis adalah keterampilan yang sangat diperlukan yang digunakan sepanjang karir penelitian, baik bagi mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhirnya maupun saintis profesional. Ini menggambarkan proses yang terlibat dalam peninjauan literatur secara sistematis dan kritis untuk menunjukkan pengetahuan, mengidentifikasi ide penelitian, memposisikan penelitian, dan mengembangkan teori. Jadi, apa sebenarnya tinjauan literatur? Menurut Fernandes 2019, terdapat 3 jenis tinjauan literatur yang harus kita ingat, yaitu literatur review, systematic review, dan critical review. Secara sederhananya, literatur review adalah ringkasan dan evaluasi literatur yang relevan. Jadi, apa saja indikator penulisan tinjauan literatur yang baik, yang pastinya membuat reviewer tidak kecewa dan siap menerima artikel kita untuk dipublikasikan? Salah satu poin terbesar adalah be critical and consistent terhadap konsep atau definisi dan penelitian empiris. Namun, poin ini sangat menantang bagi sebagian penulis, apalagi bagi jurnal berstandar seperti Scopus atau SSCI baik Q1 maupun Q2. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan artikel dengan topik yang sama yang ingin kita tulis. Di sini, saya memilih topik Subjective Financial Well-being. Saya telah memilih 6 jurnal yang mendiskusikan Subjective Financial Well-being dalam berbagai jurnal. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah membaca definisi Subjective Financial Well-being yang ditulis dalam literatur jurnal tersebut. Contohnya, dalam artikel pertama yang ditulis oleh Zaifur pada tahun 2015, kita menemukan definisi Subjective Financial Well-being. Definisi ini kemudian kita copy dan paste dalam Microsoft Word seperti berikut. Proses yang sama juga dilakukan dalam artikel kedua, seperti dalam artikel yang ditulis oleh Bruggen pada tahun 2017. Definisi tersebut kemudian kita copy and paste dalam Microsoft Word. Selanjutnya, proses yang sama dilakukan untuk semua artikel yang sudah dipilih. Setelah kita mendapatkan definisi Subjective Financial Well-being dari berbagai sumber, baru kita lakukan pembacaan secara kritis tentang definisi tersebut. Dalam proses ini, kita menggarisbawahi poin-poin penting atau kata kunci yang sama atau yang berbeda dari setiap autor. Pertama, kita lihat definisi oleh Arbour pada tahun 2013 dan Sorgente pada tahun 2017. Mereka setuju bahwa definisi dan kata kunci Subjective Financial Well-being adalah people view of their income adequacy to meet their general needs. Namun, pada tahun 2015, Drever dan kawan-kawan mengembangkan definisi Subjective Financial Well-being yang tidak hanya merujuk kepada to meet their general needs, namun juga merujuk kepada to handle financial uncertainties and meet financial goals. Jika kita lihat secara spesifik, definisi yang dinyatakan oleh Bruggen pada tahun 2017 dan Lers pada tahun 2017, Subjective Financial Well-being tidak hanya merujuk kepada the current view, tetapi juga merujuk kepada future perception. Sehingga kita menulis seperti berikut. Satu hal yang menarik dalam definisi yang ditulis oleh Sorgente pada tahun 2017 yang memasukkan komponen positive or negative feelings
seperti Financial Strength and Stress yang dinyatakan oleh Arber pada tahun 2013 dan Manageability of Finance and Financial Prospects yang dinyatakan oleh Zaifur pada tahun 2015. Kemudian, pada tahun 2019, Chatterjee menuliskan A Feeling of Security, Having Enough for One's Need, dan seterusnya. Sehingga kita bisa menulis seperti berikut. Setelah kita mereview semua artikel tersebut, kita perlu membuat rumusan dengan menggunakan ide kita tentang definisi subjective financial well-being berdasarkan pemahaman kita. Contohnya, kita bisa menulis seperti berikut. Dalam kesemua artikel tersebut, terdapat satu istilah yang tidak merujuk kepada definisi subjective financial well-being, namun memuat informasi penting seperti yang dinyatakan oleh Zaifur pada tahun 2015, yaitu yang menyatakan subjective financial well-being sebagai a psychological perspective. Informasi ini bisa kita gunakan untuk menambah kompleksitas definisi subjective financial well-being dan kita tulis sebagai berikut. Oleh karena kita mendapatkan banyak definisi subjective financial well-being dari berbagai sumber, mungkin kita memulai penulisan kita dengan menulis kalimat seperti berikut. Hasil akhir proses penulisan tinjauan literatur dapat dilihat seperti berikut. Nah, proses seperti ini bisa dilanjutkan untuk menulis tinjauan literatur untuk ulasan penelitian empiris atau empirical study dan lakukan hingga proses tinjauan literatur selesai.